Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan Beat FI ya teman-teman, yang ini. Jadi keluhannya ini teman-teman, motor ini tidak bisa hidup di indikator ini, speedometer ini teman-teman ya. Jadi kita buktikan, kita coba ya ini teman-teman. Dari depan kunci kontak. Jadi ini mati total dari lampu milnya, terus lampu di indikator juga nggak ada yang hidup satupun. Nah, kita tes untuk starter tangan. Starter tangan juga tidak bisa teman-teman. Bel juga tidak bisa. Untuk washer atau sennya juga nggak bisa ya. Artinya ini mati total bagian kelistrikannya. Jadi permasalahannya ini teman-teman ya. Keluhan pemiliknya ini, saya capek starter katanya. Jadi pas saya cek juga di starter kaki teman-teman ya, yang ini di kick starternya ternyata diam di bawah dia seperti ini teman-teman ya. Ini memang nggak pernah diservis ya, kelihatan. Kita tes tuh ya, dia diam ini. Jadi kalau dibiarkan ini nanti dapat merusak gear starternya teman-teman ya. Nanti kita cek di bagian starter kaki. Jadi pantas yang punya motor ini kesal karena memang motornya susah hidup ya. Jadi yang seperti ini teman-teman, ada beberapa penyebab ya. Salah satunya itu adalah sikring dan juga aki ya. Aki yang sudah drop juga bisa seperti itu, atau sikring yang putus. Jadi sekarang kita periksa aja dulu teman-teman di bagian aki ini. Jadi di sini tempat letak sikring ya untuk motor Beat FI ini. Oke teman-teman. Baik teman-teman, jadi yang kita pakai ini obeng blimbing ya, atau obeng plus teman-teman, seperti ini. Kalau dicongkel sedikit ya, pakai obeng min juga boleh. Oke, jadi ini teman-teman letak relay terus sikringnya ya teman-teman di sini. Jadi tempat dari mana kita tahu ya? Di sini ada tertera keterangan teman-teman relay. Jadi ini untuk teman-teman pemula ya. Yang dua ini adalah relay teman-teman. Jadi sesuai dengan letak yang di sini teman-teman ya. Jadi ini keterangannya di sini. Relay lalu sikring utama ya. Lalu yang 5 ampere ini untuk ECU ya, yang 5 ampere ini untuk ECU. Lalu untuk lampu utama ya teman-teman di sini. Oke. Tapi sebelum kita periksa teman-teman, sebelum kita periksa di bagian sikring dan akinya ya, kita coba hidupkan ya pakai starter kaki. Apakah motor ini bisa hidup atau tidak ya? Pak, starterkan Jang. Starterkan dulu apakah bisa hidup atau tidak ya, pakai starter kaki. Nah, ternyata teman-teman motor ini bisa hidup ya, walaupun agak susah ya, apalagi kalau yang punya ini cewek misalnya, itu susah sekali nanti starternya. Berarti tidak ada permasalahan di bagian perkabelan ya teman-teman. Biasanya kalau motor ini nggak bisa hidup, bisa saja itu switch stand yang putus atau yang lain ya. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah di bagian kelistrikan ya. Di bagian kelistrikan sekarang kita cek satu persatu sikringnya ya teman-teman. Apakah sikringnya ada yang putus atau tidak ya. Untuk akinya kita gunakan di sini teman-teman. Untuk akinya kita gunakan apometer ya, atau multimeter. Kita cek apakah akinya ini masih hidup atau tidak ya. Kita setting
selektornya ini ke 20 volt DC teman-teman. Kenapa 20 volt DC? Karena di apometer saya ini memang tertera di atas 12 volt itu adalah 20 volt DC ya. Kalau seandainya di apometer teman-teman tertera itu 15 volt, berarti teman-teman taruh di 15 volt. Intinya di atas apa yang akan kita ukur ya. Seandainya tertera 50 volt, berarti teman-teman taruh di 50 volt DC ya teman-teman. Kita tes sekarang. Ya. Jadi yang hitam ini ke kutub negatif aki dan yang merah ini kutub positif aki ya. Kita tes. Ternyata akinya masih bagus teman-teman, masih kencang. Apakah ini aki sudah dicas? Karena kalau sikringnya putus pasti aki ini nggak bisa menghidupkan yang lain ya, artinya terputus jalurnya jadinya. Ini 13,19 di atas standar lah ini ya teman-teman. Sekarang kita cek untuk sikringnya, apakah sikringnya mati ataupun relay utamanya yang mati ya teman-teman. Untuk pengecekan sikring ini teman-teman, kita gunakan tes lamp seperti biasa ya. Kita gunakan tes lamp. Nah, bagi yang baru gabung di channel Oke Otomotif, bisa untuk pembuatan cara membuat tes lamp ini ya, ada di video-video kami yang sebelumnya, dan ada video short kami juga ya khusus untuk cara membuat tes lamp ini atau lampu tes. Daripada beli ya, kita bikin lebih kuat. Oke teman-teman, sekarang kita satu ke kutub negatif dan satu ke sikring yang akan kita cek. Yang pertama kita cek di sini sikring utama teman-teman yang 25 ini menyala. Untuk ECU ya, ECU ini dia putus ya, ini menandakan dia putus. Sekarang kita cek ya, kita cek dulu yang 5 ampere ya. Dan untuk cadangannya ada di dalam box ini teman-teman, ada di dalam box ini ya, ini. Jadi sebenarnya di sini ada jepitan khusus untuk mengambil ada jepitan yang khusus untuk mengambil sikring ini, tapi karena sudah nggak ada di sini ya kita pakai tang aja dia. Kita ambil yang 5 ampere teman-teman. Ya yang ini. Coba kita pastikan apakah ini benar mati atau tidak ya. Ternyata benar teman-teman, di sini ya. Memang nggak terlalu jelas ya, tapi memang ini putus ya teman-teman. Sikringnya putus. Jadi kalau yang masih bagus itu teman-teman bisa lihat di sini ya, itu ya masih tersambung dia. Tapi ini udah nggak ori juga ini teman-teman. Yang orinya itu seperti ini, kurang lebih kayak ada karet itu di plastiknya ini ya. Kalau ini lebih keras dia. Oke, sekarang kita tes sikring yang lain ini, yang baru ini. Sekarang kita tes teman-teman menggunakan tes lamp apakah hidup atau tidak ya. Ya ternyata sudah on, artinya sudah tersambung ya teman-teman. Karena kita cek ternyata yang lain juga semua sudah ikut hidup. Tadi yang ini nggak bisa, nggak ada yang hidup ya kalau memang yang sikring 5 ampere ini putus, yang ini semua ini terputus juga ya. Oke, sekarang kita cek, kita pastikan apakah hanya sikring 5 ampere ini penyebabnya ya, atau yang mana ya. Oke teman-teman, kita tes. Teman-teman bisa lihat di sini di lampu milnya ya sudah bisa hidup, dan di indikator speedometer ini juga sudah menyala. Kita tes ya teman-teman. Kita tes untuk seter tangan. Ini enggak kelihatan, enggak kuat ya, atau bermasalah di bagian tombol. Untuk bel sudah bisa ya teman-teman. Untuk sein juga ya, wesernya juga sudah aman. Artinya penyebab dari mati total di bagian kelistrikan tadi itu hanya di sikring 5 ampere ini teman-teman ya. Sikring 5 ampere ini penyebabnya, jadi semua ikut mati, jadinya semua ikut terputus lah begitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita periksa untuk starter tangannya ya. Kita periksa untuk starter tangannya apakah di sikring
relay, maaf, relay starter atau yang di tombol atau yang lain ya teman-teman. Kita cek sekarang. Untuk pemeriksaan relay ya teman-teman, ini kita bersihkan nanti kakinya. Biasanya relay itu di kaki-kakinya ini karatan ataupun seperti menghitam ya. Kita coba buka. Kita coba buka dulu teman-teman ya. Kita lihat di sini kakinya menghitam ya, seperti arang ya. Tapi cara mengetesnya teman-teman, biar kita tahu ya kalau ini masih hidup atau tidak, itu kalau kita colok biasanya ada bunyi cetik-cetik, itu biasanya relaynya masih hidup ya. Kita bersihkan dulu sebelum kita tes ya teman-teman. Kita bersihkan dulu kaki-kakinya ini. Kita bersihkan sampai benar-benar mengkilat ya teman-teman. Dan juga sekarang kita bersihkan menggunakan kontak cleaner ya, karena kalau hanya ini yang kita bersihkan juga nggak bagus ya. Jadi kita bersihkan juga di skun ya, soketnya itu. Oke, ini cukup. Dari lagi satu di relaynya ini, relay utama. Kita lihat ya, ini juga menghitam teman-teman, sama kayak yang tadi itu ya. Ya, udah kelihatannya jelas tuh, hitam ya, seperti kayak arang. Kita bersihkan ini. Sekarang kita bersihkan di soket atau di skunnya ini ya teman-teman, menggunakan kontak cleaner ya. Seperti ini. Jadi terserah teman-teman mau pakai merek apa, yang penting kontak cleaner ya. Cara ngebersihinnya adalah kita colok cabut ya, seperti ini, colok cabut agar karatannya itu juga terlepas ya. Kita goyang-goyangkan sedikit seperti ini. Oke. Yang satunya juga sama, colok cabut ya, agar kotoran-kotorannya ini juga bersih. Sekarang kita tes teman-teman ya, kita pasang. Sekarang kita tes tatar tangannya ya. Kita bersihkan relay. Jadi ini kita jamin relaynya masih hidup, cuman karena sudah terlalu kotor ya, kan tidak pernah dirawat, tidak pernah diservis lah begitu teman-teman ya. Kita tes untuk seter tangan ya, indikator juga menyala. Jadi kalau relay utama mati itu biasanya indikator itu mati juga ya, ataupun di relay starter juga begitu. Sekarang kita tes. Starter tangannya bisa, tapi dia lemah akinya ini teman-teman.
ya. Ya, ada suaranya memang hidup ini. Ya. Kita pakaikan aki yang lain teman-teman, atau kita jumper. Kita bantu menggunakan aki lain karena di sini akinya kayaknya nggak kuat ya. Walaupun tadi kita cek dia 13 volt. Jadi kadang ada aki yang memang di saat kita cek menggunakan apometer teman-teman, dia di atas standar ya, di atas standar, artinya polnya ya, tegangannya. Cuman ternyata pas kita tes itu bisa dia drop langsung ke di bawah standar. Kita tes ya, seperti ini. Maksud saya seperti ini teman-teman, biar teman-teman paham. Yang saya maksudkan drop itu seperti ini ya. Ini tidak kelihatan ya teman-teman, di sini ya. Ya tadi ini kelihatan ya, di apometer kelihatan dan di aki juga kelihatan ya. Kita cek di sini akinya sekarang teman-teman 12. Nah ini aja udah di bawah standar ya teman-teman. Coba kita matikan kunci kontak, lalu kita tes 12,62. Seandainya kita hidupkan kunci kontak teman-teman, langsung turun dia 12,42. Jadi ini jelas enggak kuat ya untuk starter tangan teman-teman. Coba kita tes 12,42. Perhatikan di bagian apometer ya teman-teman, perhatikan di apometer ini. Sekarang saya tes starter ya, tuh langsung turun ya sampai ke 8 volt ya teman-teman. Itu menandakan akinya nggak kuat teman-teman. Sekarang kita tes menggunakan aki lain. Kita jumper dah ya caranya. Baik teman-teman, sekarang kita jumper ya seperti ini. Maksud saya jumper itu teman-teman, jadi ini tidak perlu kita buka akinya, jadi kita bantu pakai aki lain begitu maksud saya teman-teman. Kita sambung, jadi positif ke positif dan negatif ke negatif ya. Kita tes teman-teman untuk starter tangan ya teman-teman. Ternyata motornya langsung hidup, starter tangannya juga langsung jos ya. Kita tes sekali lagi. Ya teman-teman, sekarang sudah oke ya, sudah mantul. Jadi untuk starter tangannya juga sudah oke. Jadi pemeriksaan ya, langkah-langkah pemeriksaannya itu yang pertama ya, seandainya teman-teman pemula atau teman-teman yang mau belajar sendiri di rumah, langkah-langkah yang paling utama itu, yang pertama itu adalah pemeriksaan sikring. Jadi seperti tadi itu, setelah kita periksa ternyata sikring untuk ECU itu yang mati ya. Ya. Jadi yang 5 ampere, sikring 5 ampernya putus, otomatis sikring yang lain ini yang 10 ampernya juga ikut tidak bisa terkoneksi. Kita lakukan penggantian ini dan kita lakukan juga pembersihan untuk relay, 2 relay ini ya, relay utama dan relay starternya. Oke teman-teman, jadi di sini saya cas dulu akinya. Kalau memang nggak bisa dicas ya kita ganti. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.